Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata beliau di sini, qala Allah taala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah. Wa la tafarraqu, dan jangan berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah. Dari ayat ini menjelaskan bahwa al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, mereka bersatu dan tidak berkelompok. Golongan yang selamat, mereka itu bersatu dan tidak berkelompok. Artinya Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu satu. Kiblat kita satu, yang kita sembah satu, kitab kita satu, para sahabat yang kita diperintah untuk mengikuti mereka satu, yaitu murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, jadi kenapa sekarang Islam banyak macamnya? Ya kan? Kenapa Islam sekarang banyak bukan Islamnya ya, kaum musliminnya. Ya, yang bernisbat kepada Islam itu banyak macamnya. Ada Islam Syiah, ada Islam liberal, ada Islam Nusantara, ada Islam, banyak sekali terus berkembang, semua bernisbat kepada Islam. Padahal Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu satu. Ya, satu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa golongan yang selamat, jalan golongan orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang bersatu, orang-orang yang perhatian dengan persatuan, senantiasa menjaga persatuan dan menghindari perpecahan dan perselisihan. Mereka menghindari bergolongan-golongan. Ya, mereka tidak fanatisme golongan. Ya, dia tidak fanatisme golongan. Dia hanya konsisten dengan hablillah, dengan tali agama Allah. Dan agama Allah Subhanahu wa taala Allah ta'bir, Allah bahasakan dengan tali. Karena tali itu biasanya dipakai untuk mengikat, menyatukan yang terpisah-pisah. Misalnya lidi, ketika dia disatukan itu menggunakan tali, ya kan? Apa yang terpisah-pisah menggunakan tali. Dan Allah Subhanahu wa taala membahasakan agama ini dengan tali, bihablillah, dengan tali agama Allah. Ya. Yang kedua, qala Allah taala, Allah berfirman, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian seperti kaum musyrikin. Janganlah kalian seperti kaum musyrikin dari kalangan orang-orang yang memecah belah agama mereka. Maksudnya dari kalangan orang-orang yang berkelompok-kelompok. Wa kanu syi'a, dan mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing. Ini surah Ar-Rum ya, di surah Ar-Rum. Ayat yang kedua ini lagi-lagi menjelaskan tentang al-firqatun najiyah atau golongan yang selamat. Bahwa golongan yang selamat itu mereka menyelisihi sifat kaum musyrikin, yaitu kaum musyrikin berkelompok-kelompok dalam agamanya. Ya. Dan akibatnya apa? Akibatnya atau konsekuensinya setiap kelompok merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing. Si ini merasa kelompoknya yang paling benar, menyesatkan kelompok yang lain, menyalahkan kelompok yang lain. Dia merasa bahwa kelompoknya lah yang paling benar, yang lainnya sesat. Ini konsekuensi dari orang yang berkelompok. Dia akan merasa bahwa kelompoknya yang paling benar dan melihat kelompok orang lain itu sesat dan salah. Itu sudah pasti, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok merasa benar, merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing. Iya. Jadi kadang aneh ya, kadang aneh kita mengajak kepada persatuan. Ya, kita mengajak kepada persatuan, disangkanya mengajak kepada golongan Wahabi, ya kan? Golongan Wahabi. Kita nggak kenal apa itu Wahabi.
Kita ini ngajak Al-Quran, hadits, pemahaman sahabat, itulah persatuan. Itulah persatuan. Ya, ada yang mengatakan bahwa kita menghindari perpecahan. Kita menghindari kelompok-kelompok. Ternyata dia masuk golongan sufi dengan segala macam tarekatnya. Dia masuk golongan khawarij, ya, yang memiliki pemikiran radikal. Ya, dia mengatakan bahwa kita menghindari perpecahan tanpa dia sadari, ya, tanpa dia sadari. Misalnya dia mengatakan kami ahli sunnah wal jamaah, tapi mengikuti pemahaman Abul Hasan Al-Asy'ari sebelum dia rujuk. Maksudnya Asy'ariyah. Ya, ini termasuk bagian dari kelompok. Ya, maka kadang yang ketika diajak kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama salaf, para sahabat, ya, mereka mengatakan kami enggak mau bergolongan, kami enggak mau berkelompok, tanpa mereka sadari bahwa mereka lah yang bergolongan, mereka lah yang berkelompok. Ada yang masuk di Sufiyah, ada yang masuk di Asy'ariyah, ada yang masuk di Qadariyah, ada yang masuk di macam-macam tanpa mereka sadari. Oleh karenanya persatuan di sini kita harus tahu kita bersatu di atas apa. Kita bersatu di atas apa? Yang jelas golongan yang selamat yaitu hanya satu golongan. Karena yang namanya persatuan itu tidak bermacam, tidak berpecah, tidak bergolongan. Golongan yang selamat itu cuma satu golongan. Iya, cuma satu golongan. Iya, dia tidak bermacam-macam. Golongan ini, golongan ini, golongan ini. Dia cuma satu golongan saja. Ya, karena itu namanya persatuan. Kalau ada beberapa golongan itu namanya tidak bersatu. Itu namanya tidak bersatu. Jadi golongan yang selamat yaitu ciri khas mereka adalah orang-orang yang bersatu, yang tidak berpecah. Ya, jadi kalau ada perpecahan, ya, maka ini tanda dari menyelisihi golongan yang selamat, jalan golongan orang-orang yang selamat.